Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, pada bagian yang kedua sifat-sifat hawa nafsu ini, yaitu hawa nafsu itu sangat suka melanggar aturan-aturan, norma-norma, etika-etika, kaidah-kaidah, bahkan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasul pun siap dilanggarnya. Na'udzubillah min dzalik. Pada bagian yang pertama kemarin, sifat hawa nafsu itu terus-menerus menuntut, meminta, menagih, tidak pernah selesai, tidak pernah berakhir, tidak pernah mengenal kata puas. Kalaupun terjadi kepuasan hanya ada pada detik-detik pertama saja. Nah, sehingga kalau terus-menerus dipenuhi, orang lama-lama ketagihan dan tidak ingin berhenti. Akhirnya banyak sekali rambu-rambu yang harus ditabrak. Tidak sabar misalnya kan untuk mendapatkan keinginan-keinginan sesuai dengan prosedurnya, maka dia sangat tidak mau mengikuti prosedurnya. Kalau kita ambil pagi hari aja misalnya, ada orang yang kepingin terburu-buru berangkat ke kantor, mungkin karena kesiangan, itu kan nafsu sebenarnya kan, nafsu begadang, nafsu nonton tengah malam, akhirnya bangun kesiangan akhirnya takut terlambat masuk kerja. Maka kalau kita saksikan di jalan raya pagi hari di kota-kota besar, terutama sekitar jam 6 pagi, waduh, mengerikan banget dah, seperti perlombaan, apa saja diterjak, trotoar, jalan manusia juga dihajar juga. Makanya sekarang berbagai trotoar di kota-kota besar dikasih tiang-tiang supaya motor tidak bisa melalui itu gitu ya. Kelihatannya ini hanya soal waktu, keburu-buru, bukan, soal nafsu mata. Nggak bisa mencegah nonton sampai larut malam, nggak bisa tidur siang hari atau ba'da isya langsung tidur. Akhirnya dia begadang, hiburan dan sebagainya, bangun kesiangan, terlambat kerja, ngebut naik motor dan seterusnya. Contoh yang kedua aja misalnya, orang-orang yang kepingin mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya, dan ternyata ini banyak orang kaya, banyak pejabatnya juga nggak tanggung-tanggung, pejabat tinggi, korupsinya juga bukan miliar-miliar, triliun, udah pasti bukan cari makan. Nggak mungkin orang sekedar mencari makan korupsinya sampai ratusan miliar, bahkan sampai triliun. Pasti ada nafsu lain. Misal apa? Seorang wali kota atau bupati, dia ambisi pengen jadi gubernur, kumpulin modal. Modalnya bagaimana caranya? Cari saja bagaimana caranya diakal-akalin uang rakyat dan seterusnya. Lagi-lagi nabrak prosedur, nabrak aturan, nabrak kaidah, nabrak norma, nabrak kepentingan rakyat dan seterusnya. Ada lagi misalnya pergaulan bebas, ya kan? Ketika dia seenaknya saja melakukan hubungan, akibatnya terjadi na'udzubillah kehamilan di luar nikah, dan angka yang tercatat menurut BKKBN sampai 2,5 juta per tahun. Jadi berapa detuh yang ditabrak? Pertama, melakukan hubungan yang bukan pada haknya. Yang kedua, setelah mengandung dia ingin membunuh, begitu ya. Itu sudah berlapis-lapis gitu. Berarti banyak yang ingin ditabrak. Ada lagi misalnya orang yang ingin tenar. Bagaimana nafsu pengen cepet tenar agar namanya melambung tinggi. Berbagai macam cara dilakukan. Nggak apa-apa juga sih kalau caranya yang baik gitu. Tapi tahu nggak sekarang ada cara yang na'udzubillah, barangkali ketika nilai-nilai kerumah tanggaan sudah sedemikian permisifnya di masyarakat, kata-kata selingkuh menjadi sebuah kebanggaan di kalangan orang-orang tertentu begitu. Supaya apa? Supaya viral, sengaja bagaimana caranya perselingkuhannya itu diketahui oleh media. Nah, dengan demikian dia akan viral. Karena bagi sebagian orang hubungan seperti itu bukan hal yang aib barangkali ya, sehingga dia semakin bangga menceritakan aib-aib dia agar viral. Nah, kalau kita lihat terlalu banyak kisah-kisah yang menyebutkan orang-orang itu suka menabrak rambu-rambu, norma-norma, etika-etika karena ingin memenuhi semua keinginannya tanpa melalui prosedur yang halal. Akhirnya pada puncak-puncaknya Allah berfirman, walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh wa man fihinna. Seandainya
hawa nafsu ini selalu diikuti saja, bahkan untuk mencari kebenaran hawa nafsu itu diikuti saja, maka hancurlah langit dan bumi dan segala apa yang ada di dalamnya. Allah berfirman lagi, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Sangat jelas terjadi kerusakan di daratan dan di lautan, yang semua itu disebabkan oleh tangan perbuatan manusia. Maka sengaja kami timpakan siksa kepada mereka agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambisi untuk menguasai lahan, hutan dan sebagainya, ambisi untuk mengeksploitasi hasil alam dengan cara menebang habis-habisan pohon, terjadilah banjir di mana-mana. Itu semua akibat nafsu yang serakah, tidak lagi bersahabat dengan alam. Akhirnya alam pun membalas dengan berbagai macam bentuk musibahnya. Semoga kita menjadi orang yang tahu, begitulah keinginan manusia, nafsu manusia yang kedua, bahwa dia senang sekali menabrak aturan-aturan, etika-etika, kaidah-kaidah, sampai kepada peringatan-peringatan Allah pun ingin dilanggarnya. Semoga kita menjadi orang yang pandai mengendalikan hawa nafsu di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.